Ikigai dalam bahasa Jepang adalah konsep yang menggambarkan alasan hidup seseorang yang memberi makna dan tujuan dalam kehidupan. Iki berarti hidup dan gai berarti nilai atau tujuan. Ikigai bisa diartikan sebagai pertemuan antara 4 elemen. Yang pertama, apa yang kita cintai. Yang kedua, apa yang kita kuasai. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan di dunia. Dan yang terakhir, apa yang dapat menghasilkan pendapatan. Motivasi dari Ikigai adalah mencari keseimbangan antara hal-hal yang membuat kita bahagia dan bermanfaat bagi orang lain serta memberi kita kepuasan dan rasa pencapaian. Sangkan Paraning Dumadi dalam bahasa Jawa adalah perjalanan hidup manusia dalam memahami asal-usul dan tujuan hidupnya. Sangkan berarti asal atau awal, dan Paraning berarti tujuan atau akhir, Dumadi berarti kehidupan atau eksistensi. Konsep ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan yang berkelanjutan untuk memahami hakikat diri dan hubungan dengan Tuhan, alam serta sesama manusia. Motivasi dari Sangkan Paraning Dumadi adalah untuk mencapai pencerahan spiritual, kesadaran diri, dan menemukan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mencapai kebahagiaan sejati dan keselarasan dalam hidup. Nilai-nilai Ikigai terhadap kekuasaan dan pengaruh. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi, yaitu pemimpin yang memiliki posisi yang jelas atau formal dalam struktur organisasi. Mereka dihormati karena memiliki komitmen yang sangat besar terhadap tujuan visi perusahaan. Ya contohnya sekarang CEO memiliki kekuasaan untuk mengatur atau mengarahkan karyawan untuk mencapai visi perusahaan. Terus yang kedua adalah yaitu kekuasaan reward atau penghargaan, yaitu pemimpin yang memberikan penghargaan terhadap karyawannya seperti bonus, promosi jabatan, dan lain-lain. Dampaknya itu membuat karyawan itu berlomba-lomba untuk mencapai misinya itu lebih baik. Selanjutnya itu kekuasaan referen, yaitu pemimpin yang menunjukkan keahliannya dalam bidang mereka yang dapat mempercepat hubungan terhadap anggota timnya ketika pemimpin membantu menemukan ikigai melalui inspirasi gitu. Jadi mereka itu lebih akan inspiratif dan dapat memotivasi anggota timnya begitu. Ya contohnya pemimpin yang mencintai pekerjaannya dengan sebagai pengalaman dan pengetahuan mereka, sehingga anggota timnya tuh cenderung terapresiasi gitu. Kekuasaan yang seperti itu pemimpin yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang luas itu dapat memberikan wawasan terhadap anggota timnya dan memberikan solusi terhadap organisasinya begitu. Selanjutnya ada kekuasaan dan pengaruh Sangkan Paraning Dumadi. Yang pertama itu ada kekuasaan legitimasi, yaitu seperti Ikigai, tetapi ini tuh cenderung lebih menjadi seorang panutan atau diakui oleh anggotanya. Mereka tuh dihormati karena nilai-nilai yang mereka anut itu dan komitmen terhadap mereka, tujuannya tuh ya besar gitu, yang besar pokoknya. Terus contohnya itu seorang pemimpin yang memimpin dengan integritas dan kejujurannya tinggi gitu, yang mengedepankan nilai-nilai kejujurannya begitu. Terus yang kedua yaitu kekuasaan atau kekuasaan reward. Selanjutnya itu kekuasaan reward, yaitu lebih cenderung lebih memberikan apresiasi kepada anggota timnya, tidak seperti kayak dari Ikigai, jadi memberikan reward itu seperti hadiah atau promosi. Tetapi kalau misalkan Sangkan Paraning Dumadi itu seperti ke apresiasi. Ya contohnya tuh seorang guru itu memberikan pengakuan kepada muridnya tuh yang berhasil mencapai keberhasilannya begitu. Lalu ada kekuasaan referensi atau karismatik. Ini tuh yang dimiliki pemimpin yang mampu membangun hubungan baik dengan anggota timnya, akan berpengaruh kuat gitu ya. Ketika pemimpin menunjukkan empati, kepercayaan, dan dukungan kepada anggota timnya, cenderung merasa terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti arahan pemimpin tersebut begitu. Ya contohnya itu seorang pemimpin itu disukai oleh anggota timnya karena mengajarkan nilai-nilai Sangkan Paraning Dumadi, yaitu seperti nilai-nilai kejujuran, terus tuh
ya pokoknya nilai-nilai hal yang positif begitu. Selanjutnya itu kekuasaan expert atau keahlian. Pemimpin yang mempunyai atau memiliki pengetahuan dan keterampilan itu sangat luas begitu, dan memahami dampak apa yang akan anggota tim itu lakukan terhadap pekerjaannya begitu. Dampak ke lingkungan, dampak ke masyarakat begitu. Ya, dan anggota timnya juga akan mendapatkan wawasan yang sangat luas begitu ketika mempunyai pemimpin yang kekuasaannya expert begitu. Terima kasih. Ikigai kata dari bahasa Jepang yang diartikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ini terdapat titik temu di antara passion, skill, implay, profession. Jadi, ikigai ini sebagai cara untuk membantu individu untuk mencapai kepuasan, untuk menemukan tujuan dan alasan mereka menjalani hidup. Ada beberapa cara untuk menemukan ikigai pada diri kita sendiri, yaitu kenalin dulu diri kita sendiri seperti apa, maksudnya hal apa yang kita sukai dalam skill kita. Misalnya saya itu menyukai memasak, dengan itu saya tidak ragu untuk terus mengeksplor, lalu mencari situs-situs memasak. Siapa tahu ada passion yang belum saya temui dari hal tersebut. Lalu yang kedua ada identifikasi skill yang kamu suka, kamu punya, yaitu kemampuan apa yang sering teman kamu puji. Misalnya kamu itu keren atau jago dalam mengedit video atau dalam mengedit foto. Lalu ketiga ada temukan cara momentasi, yaitu selain dalam passion, kita juga harus dipikirkan bagaimana sih di kehidupan ini kita mendapatkan uang dengan skill yang kita suka. Jika saya sangat suka memasak, maka saya akan agar saya mendapatkan uang, saya akan membuka usaha makanan, dan dari makanan tersebut saya akan menitipkan pada warung-warung atau pada pasar terdekat. Baik, saya akan menjelaskan Sangkan Pariningg Dumadi. Sangkan Pariningg Dumadi merupakan suatu ajaran yang berasal dari leluhur orang Jawa. Ajaran ini mengingatkan seorang manusia tentang di mana ia berasal dan dari mana dia akan kembali. Tujuan utama Sangkan Pariningg Dumadi ini adalah agar seorang manusia dapat mengenali dirinya sendiri, sehingga nantinya manusia tahu tentang di mana dia asal hidupnya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan di dunia ini, dan tujuan yang harus dia capai dengan kehidupannya. Ada beberapa elemen pada Sangkan Pariningg Dumadi, yaitu 1. Kurip Kui Sangkasapa, yang merupakan pengingat manusia bahwa ia adalah berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada Kurip Kui Kongapa, yang merupakan penyataan untuk mengingatkan manusia bahwa ia diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, maksudnya dalam hidupnya dia memiliki motivasi untuk menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga ada Pungkasane Kurip Pukibye, yaitu penyataan untuk mengingatkan manusia bahwa kehidupan ini, dunia ini hanya sementara. Jadi sebagai manusia itu harus lebih memanfaatkan waktu dengan hal-hal positif sebelum datangnya azal. Di slide selanjutnya ada contoh perubahan dalam organisasi dari Ikigai. Yang pertama ada apa yang Anda cintai atau passion. Pada perubahan organisasi, penting untuk membantu anggota timnya menemukan pekerjaan yang mereka sukai. Jadi jika anggota tim merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu nyaman dan suka, maka mereka akan beradaptasi dengan perubahannya. Dan motivasi instrik meningkat sehingga mereka cepat menerima perubahan. Untuk fan yang kedua, yaitu ada apa yang Anda kuasai atau profession. Pada saat anggota tim menguasai pada jobless-nya, dia akan lebih suka untuk mendalami pekerjaannya. Pada saat mengalami perubahan organisasi juga, dia akan mudah beradaptasi dan cenderung lebih kreatif dalam mengembangkannya, meningkatkannya kompetensi sehingga mengurangi resisten terhadap perubahan.
Untuk poin ketiga ada apa yang dapat memberikan imbalan atau vocation. Pada perubahan dalam organisasi memerlukan loyalitas yang tinggi sehingga anggota tim akan lebih produktif terhadap pekerjaannya. Di slide selanjutnya ada memahami nilai-nilai perubahan organisasi dari Sangkan Faraning Dumadi. Poin pertama ada merancang strategi jangka panjang. Jadi dengan memahami siklus hidup organisasi, manajemen dapat merancang strategi jangka panjang yang lebih baik. Untuk poin kedua ada membangun budaya organisasi yang kuat. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filosofi ini dapat menjadi dasar dalam membangun budaya organisasi yang positif. Untuk poin yang ketiga ada menjadi organisasi yang berkelanjutan. Jadi dengan memperhatikan keseimbangan antara profit, people, and plan, organisasi dapat menjadi lebih berkelanjutan. Untuk poin keempat ada menghadapi perubahan dengan lebih baik. Jadi dengan memahami bahwa perubahan adalah hal yang alami, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Ikigai. Ikigai adalah konsep Jepang yang menggambarkan alasan seseorang untuk hidup, yaitu titik pertemuan antara 4 elemen. Apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan di dunia, dan apa yang dapat dibayar atau dihargai. Nilai-nilai ini dapat sangat berpengaruh dalam perkembangan keterampilan kepemimpinan. Sebagai berikut, contohnya yang pertama ada tujuan yang jelas. Ikigai membantu seseorang menemukan tujuan hidup yang jelas yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan. Yang kedua ada kecintaan pada proses dan tugas. Ketika seseorang pemimpin mencintai apa yang mereka lakukan, mereka cenderung lebih berkomitmen dan bersemangat. Yang ketiga, kesadaran diri. Ikigai mendorong pemimpin untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka yang penting dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang keempat, ada kepedulian terhadap kebutuhan dunia. Dengan memahami apa yang dibutuhkan dunia atau masyarakat, pemimpin dapat mengarahkan energi mereka untuk menciptakan dampak positif. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Sangkan Paraning. Dumaning adalah filosofi Jawa yang mengajarkan pemahaman tentang asal-usul kehidupan atau sangkan dan tujuan akhir hidup atau peran. Nilai-nilai ini berakar pada kesadaran diri, harmonis dengan alam, dan pemahaman spiritual yang mendalam dalam konteks pengembangan keterampilan kepemimpinan. Nilai-nilai yang memiliki relevan sebagai berikut. Contohnya yang pertama ada kesadaran diri. Sangkan asal-usul kehidupan. Filosofi ini mengajarkan pemimpin untuk memahami asal-usul diri mereka baik secara spiritual maupun sosial. Aplikasi dalam kepemimpinannya membantu pemimpin berintrospeksi untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua ada visi dan tujuan. Peran, tujuan akhir hidup. Pemimpin yang memahami tujuan kehidupan akan memiliki visi yang kuat dalam memimpin. Aplikasi dalam kepemimpinannya memimpin dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Yang ketiga ada keseimbangan dan harmoni. Filosofi ini menekankan pentingnya harmoni dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Aplikasi dalam kepemimpinannya membangun hubungan yang sehat dengan tim dan stakeholder atau bawahnya atau karyawan. Yang terakhir, yang keempat ada kearifan lokal dari universal. Nilai ini mengajarkan pemimpin untuk menghormati tradisi lokal sambil terbuka terhadap perspektif global. Aplikasi dalam kepemimpinannya mengambil keputusan yang inklusif dan relevan dengan budaya lokal.